seperti apa sih, mungkin bisa ceritain kronologisnya? Jadi ini aku akan ceritain dari awal aku kenal dia, dari awal aku ngechat sampai akhirnya aku ketemu dan terjadilah kejadian itu ya. Jadi gini, di bulan April nggak tahu tepatnya tanggal berapa, itu aku memang mulai yang ngechat dia duluan. Karena di sini aku laki-laki yang single, yang nyari jodoh, yang umur 30, dan aku ingin membangun hubungan dengan seorang perempuan, terus ya mencari jodoh lah gitu, mencari pacar lah kalau bahasa ABG-nya. Terus di situ aku di salah satu sosmed aku ngeliat di explore, aku belum tahu dia siapa karena memang aku nggak kenal dia dan nggak familiar juga. Aku say hello, hi. Sebelum kita ketemu atau sebelum kita chat lebih lanjut, aku langsung menanyakan, kamu sudah berkeluarga kah? Itu memang ada chatnya, sampai saat ini masih aku capture. Terus karena aku ingin memastikan sebelum aku dekat atau lebih lanjut berkomunikasi sama seseorang, karena aku harus tahu kalau orang sudah berkeluarga atau belum, aku tahu porsinya di mana. Nah, di sini aku nanya, kamu sudah berkeluarga kah? Dia tidak menjawab. Akhirnya aku menghilang, bukan berarti menghilang kayak aku nggak berkomunikasi lagi, aku nggak ngechat lagi. Sampai akhirnya di bulan Mei dia nge-DM aku, kamu unfollow aku. Dia nge-DM aku di salah satu sosmed, terus aku balas. Karena jujur di dalam pikiran aku itu masih kayak, ini orang berkeluarga atau belum? Kenapa dia nggak mau jawab? Tapi dengan dia berkomunikasi dengan aku lagi, oh ya udah, aku coba membangun komunikasi lagi gitu kan. Aku mulai ngechat bercanda atas semua foto-foto dia, bilangnya yang banyak teman cowoknya. Karena jujur aku ingin memancing biar dia ngomong, oh aku udah berkeluarga, aku udah punya pacar. Aku menunggu itu dan ternyata memang nggak ada jawaban. Dan akhirnya pada tanggal berapa aku lupa, pokoknya malam minggu jam 12 aku nanya lagi, hey, kamu lagi apa? Aku lagi syuting di Ancol. Dia bilangnya syuting iklan. Dia bilang syuting iklan, ketemu yuk, ngobrol. Ayo. Ya udah, aku dari Ancol, langsung ketemu di mana? Kita janjian di salah satu fast food di Tebet atau Tebet apa Saharjo, gitu. Saharjo. Kita ketemu. Aku persingkat aja ya, intinya pas sudah langsung ketemu. Sebenarnya dari awal perjalanan untuk ketemu itu aku udah merasakan ada hal ganjil. Mungkin kalau logikanya kayak gini, dia nggak tahu, dia selalu bikin suges aku kalau dia nggak bisa ngambil uang cash, kalau dia nggak bisa transfer uang. Padahal di dalam itu nggak ada percakapan aku juru ke ATM atau ngambil uang, atau pokoknya nggak ada itu. Kenapa dia ngomong gitu? Itu setelah kejadian aku baru inget, baru ini muter semua ulang lagi. Kok itu keanehan pertama yang aku alami. Oke. Akhirnya kita ketemu di Tebet, kita ketemu di salah satu fast food. Kita ngobrol sebentar di mobil. Dia ngomong, aku capek banget, aku pingin nonton santai, tapi jangan di sini, kita cari tempat biasa dia peristirahatan dia. Di dalam otak aku tempat peristirahatan dia itu mungkin semacam base camp atau apartemen dia atau kos-kosan dia. Ya udah, aku ngerti dia cewek, dia capek. Oke, yuk kita gitu, kita kesana. Aku ngikutin sampailah kita di tempat tujuan, dan ternyata itu hotel. Aku sempat kaget karena maaf, hotel itu bisa dibilang, aku nggak apa-apa ya Pak, nanti takut. Iya, maksudnya hotelnya Hotel. bukan inilah, kurang layak lah bagi Rido. Dan dia ngomong kalau dia biasa di situ kalau dia lagi capek syuting atau ingin beristirahat. Nah, oke, singkat, check in. Dari awal aku udah bilang, dari awal dia udah bilang kalau dia yang akan dari turun yang akan mengurus check in. Tapi pas udah di lobi situ dia ngomong, aku nggak mau nama aku yang check in, takut manajer aku tahu atau bla 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 lah. Aku nanti transfer ke kamu, kamu yang check in. Aku sempat ragu, aku itu keganjilan lagi, keanehan lagi yang aku belum maksudnya belum sampai berpikiran ada apa ini ya. Aku masih ya udah jalanin, aku masih ini aja ya, masih
mikir positif aja. Ya udah aku check in dan bahkan sampai dia nggak pernah nge-transfer apapun. Jadi itu emang pure aku yang check in dengan berasaskan dia nggak mau takut manajernya tahu. Udah kita dapat kamar, akhirnya kita ke atas dapat 741 akses. Kalau setahu aku di hotel kan memang cuma dapat 2 akses. Itu kita bawa kita ke kamar, tutup pintu. Nggak lama setelah masuk tutup pintu, aku nggak tahu dia nelpon atau dapat telepon. Dia ngobrol di situ, dia bilang teman-temannya kalau dia nginep di hotel itu. Saya nggak bisa ngomong ya nama hotel, di hotel itu dan kamar 741. Aku langsung ngomong sama dia, kamu ini nyuruh teman-teman kamu ke sini, teman-teman kamu mau ke sini dengan pertanyaan kayak gitu. Dia ngomong enggak, teman-teman aku lagi party dan mereka mau istirahat, nyari tempat peristirahatan, aku suruh di sekitar sini aja. Aku mulai curiga kenapa dia menyebutkan sampai ke kamar, nomor kamar, sampai nomor kamar. Akhirnya setelah itu nggak lama setelah telepon 10 menit atau nggak nyampe 10 menit bunyilah bel, bunyi bel. Aku tanya itu teman-teman kamu kok dalam pikiran aku kok baru ditelepon 10 menit bisa langsung nyampe. Aku mau ngomong nggak enak karena sama aja aku nuduh dia kan. Terus akhirnya dia ngomong ya udah kamu sembunyi di toilet. Dia langsung buka pintu. Nah setahu aku kalau di hotel, kalau aku ya pribadi, kalau misalnya aku capek syuting atau aku pengen istirahat jauh, misalnya rumah aku jauh kan, itu kalau ada yang ngetok atau siapapun, aku pasti akan ngelihat di lubang yang kecil itu kan. Iya kan? Dan itu standar semua orang loh. Nah, kalau kita nginep di hotel pasti kita begitu kan. Nggak mungkin kita langsung buka, pasti kita intip di lubang itu, ini siapa ya. Saya pun kalau pesan makanan nginep di hotel, kita tahu nih pesan makanan aja, pasti kita intip benar nggak yang datang ininya, bel-belnya kan. Nah ini nggak pernah ada intip-intip itu yang aneh kita gitu. Dia langsung membuka pintu, aku kaget ternyata udah ada 2 perempuan dengan masker dan HP standby udah kayak gini di pintu. Pertanyaan aku, kalau mereka mengaku itu adik ipar dan adiknya dia, kalau seandainya itu bukan teman-teman dia, dari mana dia tahu kita berada di kamar itu? Sedangkan kita check-in itu memang pakai nama aku karena dia beralasan takut manajer dia tahu atau apa. Nggak lama setelah 2 perempuan itu marah-marah ke aku, kalian ngapain, kalian gini. Aku sampai sumpah aku nggak ngapa-ngapain. Lu tahu nggak, ini istri orang. Masuklah suaminya dan aku di situ suaminya memang nggak kelihatan karena membelakangin kayak gini dan di sini kamera 2. Jadi kayak aku nggak tahu itu dia mencari posisi atau apa, aku nggak tahu. Dia memang marah sama aku dan aku ngerti, oh mungkin oke. Tapi langsung aku bilang sama perempuan ini, kenapa nggak ngomong kalau kamu itu udah punya suami? Aku ngomong di depan suaminya. Dan perempuan ini menjawab, kita memang lagi renggang, kita memang lagi ada masalah. Nah, akhirnya oke, kalau mau bicara jangan di kamar, aku bilang ayo kita ke lobi karena aku sendirian. Kalian bukan masalah takut, aku butuh saksi atau apa gitu biar ada orang yang ngelihat. Kalau aku takut, ngapain aku mesti bawa ke lobi gitu. Kenapa jadi aku bukan lari. Terus pas aku mau keluar, mereka narik aku semua. Mereka sampai yang perempuan sampai ngecakar aku. Memang yang cowok nggak ngapa-ngapain dan aku bisa nggak. Dan aku cuma berusaha untuk ke bawah. Di saat aku keluar udah berusaha untuk ke bawah, mereka menahan dan mereka selalu ngomong, ya udah kita selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Itu dari omongan suami, istri, dan adik-adiknya. Itu selalu berulang-ulang kali. Mereka minta aku di kamar dan aku nggak mau. Ayo kita selesaikan di bawah. Pas aku keluar, di sini ada lagi keanehan. Aku ketemu dengan satu orang yang awalnya mengaku ini adalah tamu hotel. Dia bilang kalau dia tamu hotel. Kalau aku pikir kalau memang dia tamu hotel, cowok yang ini yang di luar ini, yang pas kita ribut, kalau memang ngerasa terganggu, kenapa nggak mengadukan ke manajemen hotel atau security? Ini ada apa ini marah-marah? Tapi dia lebih nanya ke mereka, ada apa ini ribut-ribut kayak gini-gini? Dan orang ini, aku anehnya kenapa mau jatuh aku juga? Padahal dia nggak tahu permasalahannya apa. Dan si perempuan ini bilang kalau si cowok ini adalah anggota. Kenal dari mana? Aku juga penasaran. Tahu dari mana kamu dia anggota?
itu dia sampai ngomong, wah ada beceng lah, ada pistol lah di belakang dia gitu kan. Aku tanya, benar mas anggota, boleh lihat ID mas gitu. Karena pertama saya nggak mau nanya ID atau apa, cuman saya karena dipojokin, saya cuma diam tapi saya diteriakin, kamu jangan ribut tuh. Saya diam mas, yang ribut kan mereka. Pas saya merasa dipojokin di sini, ya udah saya foto mas, saya ingin tahu mas dari mana gitu, benar nggak anggota. Kalau anggota saya lebih menghormati dan saya malah butuh bantuannya gitu kan. Terus pas saya mau foto, dia takut, ngapain ngomong foto-foto? Saya cuma tamu di sini dan dia lari. Aku nggak tahu itu ketakutan atau panik, ya pasti dia pergi langsung. Dan satu orang itu hilang. Kita berlanjut di lobi. Saya ngobrol bertiga, saya ngajak ngobrol, oke kita ngobrol baik-baik. Saya bilang sekali lagi, saya nggak tahu kalau perempuan ini punya suami. Kayak gitu dia sama suami. Lagi-lagi perempuan ini ngomong, udahlah intinya kita selesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Ya udah, sekarang maunya gimana? Aku bilang, gini aja deh mas, hari ini juga, sekarang juga saya nggak ada saksi loh. Saya udah hubungin manajer itu, posisi saya baru menghubungin manajer saya. Jadi saya sendiri, saya bilang sama suaminya, ayo kita ke polisi, mas boleh visum istri mas. Kalau sampai ada jari saya sedikit aja di badan istri mas boleh kasus ini saya akan bertanggung jawab. Tapi yang anehnya suami ini diam. Dan dia malah lebih ke istrinya, malah lebih kayak aduh kamu ini ya aku ceraiin apalah gitulah, dia ngomong kayak gitu. Terus aku ayo mas kita selesaikan ke polisi sekarang, ayo kita ngobrol baik biar aku juga ada yang penengah gitu kan. Nah, mereka nggak mau. Dan ketika manajer aku hampir datang, itu mereka satu persatu ngilang. Pertama suaminya dulu. Habis suaminya ngilang, si cewek bilang, udah aku mau pulang. Bilang lagi. Bahkan itu kejadian jam 4 subuh, aku nunggu sampai 6:30. Dan itu masih ada manajer aku nunggu sampai jam 6:30 dan mereka nggak ada balik lagi. Aku ngechat cewek itu, kita masih di sini. Kalau kalian mau ngobrol, hayo, atau di mana saya samperin. Ya. Terus setelah itu hilang satu persatu, akhirnya pagi kita pulang. Saya dapat chatan lagi dari perempuan itu, dia minta untuk menelpon suaminya diselesaikan secara baik-baik. Saya disuruh minta maaf. Nah, di sini saya melakukan bukannya pembelaan ya bang, atau apa ya bang? Maksudnya kalau aku minta maaf, berarti aku tahu dong kalau kamu punya suami. Di sini aku nggak tahu kalau kamu punya suami. Bahkan dari awal kita ngecek, aku nanya kamu udah berkeluarga atau belum, kamu nggak jawab. Dia lagi-lagi ngomong ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Setelah percakapan itu terjadi, nggak lama kemudian muncullah video yang ada di salah satu akun gosip. Ya. Jadi sebenarnya saya di sini ingin mengklarifikasi aja, karena banyak orang yang bilang saya pebinor lah atau apalah. Di sini saya ingin mengklarifikasi, kalian semua pintar, dari semua keterangan saya kalian bisa beranggapan kalau ini pun settingan, kenapa mereka udah sedia untuk memakai masker, bahkan si cewek ini udah siap memakai masker dan saya nggak memakai masker. Pertanyaan saya banyak yang aneh-aneh, kenapa bisa sampai kayak maaf ya kalau saya biasanya nginep di salah satu hotel, itu kalau ada tamu pasti minta izin dulu ke atas, boleh nggak naik ke atas atau disebutin, ataupun misalnya ada penggerbekan, itu misalnya kata Bang Husen itu minimal harus ngeliatin surat nikah ya bang ya. Surat nikah. Dan harusnya kan bawa polisi juga kalau emang niat ya. Kalau tahu dia ada istrinya di dalam sebuah kamar dengan pria lain, harusnya kalau betul-betul ingin menyelesaikan persoalannya secara hukum ya, betul-betul dalam arti kata tanda kutip itu, ya seperti kayak Ivan Seventeen kemarin kan, bawa polisi, bawa saksi, mungkin Pak RT, Pak RW, atau dari pihak hotel sendiri dibawa, gitu loh. Biasanya kan ada manajer hotelnya yang bertugas. Ini sama sekali tidak ada, polisi tidak ada, manajer hotel tidak ada, pihak hotel tidak ada, hanya pihak mereka gitu loh. Jadi ini yang kami sebagai kuasa hukum sedang pelajari dan sedang kumpulkan bukti-bukti dengan definisi selesaikan secara kekeluargaan. Ini sebenarnya ada apa ya gitu. Dengan berapa keanehan-keanehan yang sudah dijelaskan tadi, sudah kami pelajarin, ada menurut kami yang kami nggak bisa simpulkan apakah ini pemerasan, penjebakan, atau apapun namanya.
karena memang tidak pernah ada penyebutan angka kan. Kalau pemerasan itu misalnya kamu bayar sekian segala macam ini, nanti kita baru selesai damai gitu. Nah ini tidak ada, memang belum sampai ke situ, tapi kalimat-kalimat selesaikan dong cara keluargaan, baik itu dari suaminya, suami si perempuan maupun dari perempuan itu sendiri, itu sejak malam kejadian sampai besoknya itu terus dilakukan sebelum video itu tayang ke akun sosial gosip itu, media itu. Nah begitu Ridho menolak untuk dalam tanda kutip kompromi atau solusi dia, karena Ridho merasakan nggak salah, kecuali begini, kecuali dia memang tahu ini istri orang terus dia ganggu kan. Nah persoalannya kan nggak tahu, dia kemudian menolak usulan penyelesaian yang dimaksud dengan cara keluargaan itu, maka tayanglah gitu. Nah ini kami lihat motifnya apa, apakah motifnya ada juga termasuk dengan ini kayaknya mau mencemarkan nama baik Ridho gitu. Nah menjatuhkan dia, ini sedang kita pelajari sehingga nanti kami mungkin ya bisa jadi kami ambil opsi-opsi langkah-langkah hukum selanjutnya kan. Cuman kami sedang kumpulan bukti-bukti, sedang kami investigasi ya, kita lihat aja lah mungkin seminggu ini seperti apa gitu. Tapi awalnya memang nggak kenal ya sama perempuan. Nggak kenal, dan itu baru pertama kali aku ketemu sama dia di malam kejadian itu. Dan sempat ngobrol nggak sih pekerjaannya apa, dia Kamera apa? dong Ridho. Aku nggak sempat nanya-nanya karena cuman aku di biodata cewek itu ada apa namanya itu kayak YouTubers. Oh dari situ aku tahu kalau dia ternyata YouTubers. Nah itu doang. Jadi aku nggak pernah nanya-nanya kamu sibuk apa, syuting apa, karena jujur aku pun nggak pernah ngeliat dia di TV atau syuting apa gitu. Mungkin dia seorang YouTuber mungkin ya. Dan aku memang ngedeketin dia bukan karena dia itu seorang YouTuber atau apa gitu, karena emang pure pasti expert. Oh ini aku ingin kenal dia. Terus langkahnya apa? Langkah selanjutnya ini kan videonya sudah viral Ridho, kamu ke langkah Yang pasti sebenarnya aku di sini aku udah berusaha untuk klarifikasi. Kalau yang pertama aku nggak tahu kalau dia udah berkeluarga, dan yang kedua aku ingin tahu masyarakat atau netizen. Aku yakin netizen sekarang lebih pintar-pintar walaupun akan memojokkan apa atau apalah, karena mereka melihat yang ada, tapi dengan kayak kayak waktu di video itu kayak kasurnya masih rapi, dan emang kita nggak sampai yang buka baju atau ngapa-ngapain, dan aku nggak pakai masker sedangkan mereka semua pakai masker. Itu kalian bisa menilai sendiri gitu loh. Maksudnya aku di sini ingin lebih ke keluarga aku, karena bagaimanapun ini dampaknya ke keluarga aku, dan alhamdulillah semua fans aku percaya sama aku karena riwayat aku di entertain. Aku nggak pernah berhubungan dengan media dalam kasus apapun kecuali diundang sebagai bintang tamu untuk misalnya layar lebar kah, apa next job yang akan dikerjakan, lebih ke situ ya. Untuk masalah pertama kali di media baru ini, jadi beberapa fans aku juga mengenal aku dan mereka percaya. Tadi kan ada sempat mengatakan bahwa dia suka, aku belum nggak transfer nih, aku nggak punya duit apa gimana. Itu bisa dimotif, bisa kayak tadi yang abang bilang nggak sih, kayak dia memang mau ada sesuatu sama lo gitu. Aku nggak bisa memastikan itu rencananya, Gitu, tapi di sini aku ngelihat dia dari awal mau ketemu itu udah membuat sugges aku untuk ujung-ujungnya pakai debit aku ya bang ya. Untuk ujung-ujungnya aku yang transfer. Ini bukan transfer ke dia, transfer ke hotel itu untuk check in ya. Jadi dari awal itu dia udah membangun sugges supaya gua nggak bisa ambil cash, gua nggak bisa transfer. Pas dia bilang dia akan transfer ke rekening aku, di situ aku udah mulai curiga, dan dia bilang dia takut ketahuan sama manajernya lah, apalah bla 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 lah. Aku masih berpikiran positif aja, ya udahlah. Gitu. Karena memang mungkin jebakan untuk rumah tangganya juga, mungkin dia tadi yang bilang kan katanya sedang Nah dalam ini dia mbak proses. yang aku bingung. Terakhir mereka ngobrol, itu suaminya ngomong kalau dia akan menceraikan dia di depan aku. Kamu apalah bla bla bla. Terus si cewek nunjuk aku, oh ini gara-gara kamu nih hancur rumah tangga aku, apalah gini. Dan walaupun dia ngomong lagi ingin udah selesaiin aja sih cara kekeluargaan, telepon suami aku baik, yang kayak gitu yang aku ceritain tadi. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman aku dan beberapa fans aku ngelihat dia update di Instastory-nya selamat anniversary kepada suaminya habis kejadian ini. Ya aku bingung aja,
aku bingung, aku nggak tahu ini maksudnya apa. Ya boleh di Iya. Jadi indikasi-indikasi yang kami lihat ini kan sebenarnya ada apa ya antara Ridho sama perempuan ini dan perempuan ini sama suaminya gitu. Karena menurut kami memang di Citra Kanditor itu banyak hal yang sangat aneh. Misalnya ketika dari awal Ridho sampaikan, ini kan perempuan ini yang kemudian menawarkan kita istirahatnya di tempat biasa aja, tempat aku yang biasa gitu. Nah Ridho kan asumsinya itu mungkin karena dia mungkin single ya berarti kan itu kosan atau apartemen atau tempat tinggal dia kan, nggak nyampe pikirannya ke hotel. Belum lagi masalah selesaikan secara keluargaan, belum lagi ada aktor-aktor yang berperan seolah-olah sebagai aparat penegak hukum yang ternyata kabur, belum lagi tidak ada saksi-saksi lain yang biasanya dilakukan. Kita kan kalau bisa melakukan penggeledahan ke sebuah wilayah TKP itu biasanya ajak polisi, ajak RT atau pihak-pihak berkepentingan. Nah, misalnya kalau hotel itu biasanya diajak security hotel itu. Meskipun biasanya kalau nggak ada polisi security hotel, ini sama sekali nggak ada. Jadi sebenarnya ini ada apa gitu. Nah ini yang sedang kami pelajari. Nah kami sedang coba kaji di mana kami bisa melakukan upaya hukum atau langkah-langkah yang selanjutnya. Tetapi paling tidak untuk saat ini kesempatan ini Ridho hanya ingin klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi sesungguhnya gitu. Bukan yang seperti disangkakan orang atau image yang sedang dibangun oleh siapapun di luar sana yang mengirimkan ke video itu ke akun gosip tersebut yang pada dasarnya kami lihat ingin merusak nama baik Ridho. Itu aja poinnya. Tapi ada niatan untuk melapor kejadian ini. Niat itu pasti ada. Tapi kami sedang kumpulkan, sedang investigasi, ya kita lihat aja nanti. Apakah niat itu kami teruskan ke wilayah kepolisian? Tentu kan kita ke polisi nggak bisa sembarang lapor kan. Kita harus kumpulkan bukti-bukti dulu. Nanti kalau sudah lengkap, sudah yakin, kami akan laporkan. Ridho sendiri gimana nih nanggepin komentar netizen kan Katanya settingan buat dongkrak film barunya gimana tuh? Gini ya, maksudnya sebodoh-bodohnya aku nggak akan mungkin melakukan settingan yang mempermalukan aku dan keluarga aku. Dan kalian juga bisa ngelihat riwayat aku di entertain, aku nggak pernah aneh-aneh, entah itu bikin gimmick atau apalah di media. Ini bisa dibilang perdananya aku punya masalah sampai keangkat ke media. Jadi kalau untuk film atau apa ya aneh aja, maksudnya biar apa? Oke, misalnya aku ini beranggapan kalian ini gimmick, terus keluarga aku malu, itu lebih parah lagi. Maksudnya film yang nggak seberapa, tapi keluarga aku sedih semua. Maksudnya buat apa aku ngelakuin ini tanpa tanpa ada gimmick pun sebelum ini, tanpa aku bikin sensasi pun, alhamdulillah aku masih bisa berkarir. Kalian kenal aku karena prestasi aku berakting di depan layar kaca kan, bukan karena aku rame di media. Kalian kenal aku Ridho yang main FTV karena dia sering main FTV, oh gini. Memang bukan karena kenal di media, karena memang hasil dari acting aku, karir aku. Ya, jadi aku bilang ya kalian bisa nilai sendiri ini settingan apa enggak. Kalaupun tidak settingan, buat apa aku memalukan keluarga aku sendiri dan diri aku? Ini kan sama aja menghancurkan nama baik aku sendiri. Tapi tanggapan keluarga gimana sih? Kalau dari pihak kita, keluarga kemarin kita udah ngobrol juga ketemu sama ibunya ya. Kami dari pihak kuasa hukum pastikan ini bukan settingan ya. Karena kami kan terikat kode etik juga kan. Kami juga tidak mau ikut wilayah-wilayah settingan, acara-acara settingan itu kami nggak mau. Kami dilindungi atau terikat dengan sumpah pokok, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari pihak kami pastikan nggak ada sama sekali settingan. Tapi kalau dari pihak sana perempuan itu, nah ini yang kami sedang pelajari. Dengan indikasi keanehan-keanehan itu, apakah penggerebekan itu atau masuk wilayah paksa itu, TKP itu bagian dari settingan mereka yang nggak tahu tujuannya ada apa gitu. Entah itu jebakan, pemerasan atau pencurian baik itu apa, ini sedang kita pelajari. Nah itu ya silahkan mereka nanti kita lihatlah seperti apa. Salah satunya juga yang dia mengirimkan video itu ya Pak? Nah itu. Jadi video itu kan keluar ketika ketika tidak ada deal kan. Jadi kan malam itu diminta selesaikan secara keluargaan. Ridhonya nggak mau karena merasa dia nggak salah kan dalam kasus. Kalau kita ceritakan kronologis tadi kan tidak ada salahnya sama sekali, kecuali dari awal dia tahu itu istri orang. Nah yang kedua adalah esoknya diminta lagi untuk menyelesaikan secara keluargaan. Si perempuan ini yang nyuruh Ridho untuk bicara sama suaminya.
secara keluarga dan secara baik-baik. Nah, definisi ini kan kami bingung. Sebenarnya definisi keluarga secara baik-baik ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau kami secara hukum mungkin tahu juga ini arahnya kemana gitu. Tapi kan kita bicara fakta kan. Nah, kalau misalnya penjebakan pemerasan itu bicara fakta. Kalau dia belum menyebutkan angka berarti kita anggap ya berarti kekeluargaan aja, kecuali dia udah minta angka kan, itu lain persoalan. Nah, tapi kan kami memilih untuk ya karena Ridho nggak merasa bersalah, karena nggak tahu sama sekali, dan kami melihat ada kejanggalan, kami tidak meladeni permintaan dia untuk selesaikan secara keluargaan itu apa maksudnya gitu. Nah, begitu Ridho nggak mau selesaikan secara keluargaan yang dia maksud itu, maka kemudian tayanglah video itu. Nah, itu kan berarti ada motif, niatan, yang kira-kira kalau bahasa hukumnya itu adalah mencemarkan nama baik Ridho, membuat dia seolah jadi namanya jadi cemar di hadapan publik. Nah, indikasi ini yang kami sedang telusuri, kami sedang pelajari apakah ini masuk kategori pencemaran yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE ayat 3 tadi, pencemaran lewat media transaksi elektronik. Nah, sedang kita pelajari, sedang kita kumpulkan buktinya gitu. Jadi mungkin sejauh ini ada nggak sih mungkin musuh atau orang yang pernah kecewakan melalui kejadian kayak ini, mungkin bisa jadi kali atau seperti apa, ada nggak sih? Jujur sih aku baru kenal cara ini ya. Maksudnya tentang ini dan ini setelah aku bilang tadi, dan aku ngerasa aku dari semua muka yang aku lihat di situ, aku nggak pernah kenal dan aku nggak pernah punya masalah sama mereka. Aku nggak tahu apa yang mereka lakukan ini mengarah kemana atau punya modus atau apa. Yang pasti dari semua wajah yang aku lihat, aku nggak ada kenal dan aku nggak pernah punya masalah sama mereka. Ridho, tanggapan keluarga apa sih semenjak beredar video? Kita masih shock ya, menganggap itu memang awalnya nyokap semua itu mengira benar kamu sama si orang atau apa, tapi dilihat lagi video kayak kasurnya rapi, terus kenapa semua orang pakai masker, kenapa suaminya nggak disorot juga, kenapa cuma akunya, kenapa di situ kayak aku jadi tersangka kayak dipojokin, dan kenapa semuanya udah standby pakai masker, bahkan si perempuan itu udah standby dengan maskernya gitu loh kan. Ya akhirnya aku menjelaskan dan aku emang butuh waktu, akhirnya aku curhat sama Bang Husyan, kuasa hukum aku. Ya udah, kita akan klarifikasi, menjaga nama baik ya Bang ya. Nah, jadi aku di sini mengklarifikasi supaya keluarga aku dan semua orang-orang yang mengenal aku, dan memang banyak juga yang percaya kalau aku nggak mungkin melakukan itu, maksudnya nggak sampailah jadi pebinor atau apalah, ya maaf ya, maksudnya sorry to say yang single banyak ya Bang ya. Maksudnya kalau memang aku tahu dia bersuami ngapain juga, dan maaf kata perempuan bukan satu dia di dunia ini gitu loh. Maksudnya itu logika aja, maksudnya aku simpel aja, aku ngasih tahu keluarga aku nggak lama kalau sampai aku tahu dia bersuami ngapain juga, yang sebenarnya banyak kok yang ya kayak gitu. Jadi mengganggu kerjaan gak sih dengan itu kayak gini? Ada beberapa PH untuk sampai saat ini sih PH nggak mempermasalahkan karena mereka tahu aku nggak pernah mengalami kasus kayak gini atau bikin gimmick atau ngerusak nama baik aku sendiri atau apa. Dan alhamdulillah masih normal-normal aja, kayak insya Allah nanti tanggal 9-10 aku syuting, terus nanti nyambung lagi 11-15 aku syuting. Dan mereka cuma satu PH yang nanya, Ridho itu gimmick? Enggak lah, nanti ada kok gua klarifikasi. Oh ya udah, lu baik-baik aja ya begitu, hati-hati banyak orang yang jahat. Malah dia ngomong kayak gitu, berarti kan dia udah tahu pribadi aku. Itu salah satu PH yang ngomong. Ya udah, itu maksudnya mereka masih mempercayai aku, dan untuk sekarang ya nggak ada masalah karena aku memang nggak pernah ada masalah dengan media atau apa gitu kan. Dok, Ini pertama. meluruskan dong, di video itu terlihat kayaknya seakan-akan lo kabur juga ya dari situ atau Nah, bagaimana? itu yang aku bilang, kan tadi aku udah ceritain, aku nggak mau ngobrol di dalam kamar. Ketika aku keluar, mereka nahan aku. Ada baju aku sobek, dan bahkan di sini cakaran. Kayak mereka maksa aku untuk ngobrol di dalam, dan mereka berusaha menutup pintu. Ya, intinya mereka ngomong, sudah kita selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara damai, kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu berulang-ulang terus. Oh enggak bisa, kalau mau ngobrol di bawah. Saya nggak ada saksi di sini, saya bilang, kalau di bawah mungkin ada resepsionis, ada security.
mungkin bisa ada yang memperhatikan juga kan. Makanya dengan mereka nggak mau kasih saya jalan, akhirnya saya lari dan saya tetap ditarik. Loh. Saya sempat terjadi kayak cakaran ya namanya perempuan ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, bahkan sampai hampir kena mata saya, itu ada perhiasan, itu di sini bekas juga ada sebenarnya cakaran mereka, sampai tas saya putus. Ya akhirnya saya berusaha sampai lari, sampai akhirnya keluar semua tamu hotel. Di situ baru mereka ketakutan, bukan ketakutan, aku nggak tahu ketakutan atau apa. Akhirnya mereka ya udah deh kita ngobrol di bawah gitu, karena aku ingin kita ngobrol di bawah, aku bukan melarikan diri. Kalau aku melarikan diri ngapain aku duduk di lobi lagi gitu loh.